Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Nah, dari rmol.id, laporan Widodo, Bugiarto, cuma jadi olok-olok, MPR dituntut segera ganti Gibran. MPR diminta segera bersidang untuk mengganti Wapres Gibran sesuai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April kemarin. Memang bukan serta-merta ke MPR ya, karena MPR itu hanya bagian mengesahkan. Proses konstitusi yang konstitusional adalah ini digodok dulu di DPR, DPR setuju, masuk ke MK, MK menyepakati, balik lagi ke DPR, kemudian difinalisasi, masuk ke MPR, ya disahkan pencopotan Gibran. Nah kan kurang lebih begitu prosesnya, nggak bisa langsung ke MPR. Demikian disampaikan oleh Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Aksi, Nurmadi H. Nurmadi mengatakan alasan pencopotan Gibran selain masalah etik, faktanya putra sulung ketujuh Joko Widodo itu tidak mempunyai kapasitas dan banyak simpang siur. Dalam catatan sebagai wali kota Solo sempat muncul lulusan sarjana dari Singapura dan Australia, kata Nurmadi. Selain itu, kata Nurmadi, Gibran juga diduga sebagai pemilik akun Fufufafa yang sejak Pilpres 2014 banyak menyerang dan menghina Prabowo dengan kata-kata vulgar dan kasar. Kondisi tersebut juga menjadi keprihatinan masyarakat kita. Ia berharap MPR dan Parpol mendengar aspirasi tersebut. Wapres bukan sekedar ban serep. Indonesia besar, perlu pemimpin yang besar yang memberikan solusi cerdas dan progresif. Pemimpin yang punya rekam jejak, prestasi yang baik dan bisa menjadi panutan. Diberitakan sebelumnya, ratusan prajurit TNI yang berada di bawah Forum Purnawirawan Prajurit menyampaikan 8 tuntutan. Salah satunya minta untuk ganti Gibran di ke MPR. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini sudah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya. Ini juga dikuatkan oleh Bang Yos, ya, pemimpin model Gibran tak mampu urus negara. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah ya. Halusnya tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalau itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo gitu. Luar biasa ini. Mantan Kepala BIN ya mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, yang salah satunya mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dikatakan dikatakan oleh mantan BIN Sutioso yang dikutip dalam kanal YouTube Hersubeno Point.
Sabtu hari ini. Kita doakan 08 selamat. 08 itu Pak Prabowo maksudnya ya. Sehat, bahkan 1 periode lagi. Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya, otomatis wakil presiden. Itu konstitusi kita. Dengan bekal pengalaman sangat minim dan usia terbilang muda, Sutioso mengaku sangat ragu Gibran mampu memimpin negara sebesar RI. Apa cukup menangani ya model begitu pemimpinnya? Masalah negara yang sangat kompleks, nasib bangsa ini dipertaruhkan. Dan di sisi lain Sutioso mengaku teringat kata-kata Presiden Jokowi yang bilang anak-anaknya tidak tertarik masuk dunia politik. Mereka jual martabak, pisang goreng, konon katanya sukses. Namun nyatanya di tengah jalan Gibran ikut Pilkada Solo dan menang. Sementara menantunya Bobi maju di Pilkada dan juga menang. Tiba-tiba jadi wali kota. Dan seterusnya sampai sekarang. Nah, ini menarik ya. Dukungan ternyata sudah datang dari mana-mana. Hari ini datang dari Bang Yos. Dan kalau kita lihat persoalan bonus demografi seperti yang disampaikan tadi oleh Gibran, apa yang sudah Gibran lakukan? Apakah memanggil menteri untuk mendiskusikan ini? Tampaknya tidak kelihatan. Ya. Apakah memanggil pengusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan? Tampaknya juga tidak kelihatan. Dengan kabar ini misalkan ribuan CPNS mundur. PKB titik 2 ini musibah nasional. Apa yang Gibran lakukan juga tidak kelihatan. Yang kelihatan ya begitu-begitu aja, meresmikan ini, meninjau ini, meresmikan ini, meninjau ini, gitu ya. MB makan bergizi gratis juga memantau, meninjau ketika ada masalah, datang nggak ke situ? Kan enggak juga, gitu. Nah ini persoalannya gitu. Jangan sampai hanya omong-omong doang, gitu. Bahkan kalau kita lihat ini ada tanggapan juga dari Henry Satrio. Oh ini lihat nih. Ini apa namanya videonya? Video yang tadi kita bahas Gibran tentang demografi. Ada 107.158 dislike atau 75% di konten YouTube ini. 35.000 like, 107.000 dislike. Apa artinya? Ya tadi, ini hanya dianggap omon-omon saja menggunakan tulisan yang ada di depan orangnya gitu. Bukan berasal dari isi pikirannya. Memang di video YouTube hari ini nggak nampak langsung ya. Ada apa namanya dislike. Tapi kalau pakai alat itu kelihatan, ada dislike-nya kelihatan ya. Nah, kemudian kita dengar apa yang disampaikan oleh Henry Satrio. Tapi kan kalau seorang wakil presiden, lo bicara bonus demografi. Terus apa yang lo lakuin sekarang nih? Lo lagi ngapain gitu kan? Terus apakah mengoptimalkan MBG atau kemudian lo panggil pengusaha-pengusaha untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan supaya ini ada gangguan sinyal tampaknya ya. Ya tapi kurang lebih begitulah, sudah bisa kita tangkap ya. Coba kita cek, ya. Nanti pada saat bonus demografi itu tiba waktunya, ini udah menjadi para tenaga kerja yang siap pakai gitu. Atau lo panggil menteri pendidikannya, dikasih tahu itu apa lagi gitu. Tapi dulu kalau MBG kan dia pernah datang loh Hen. Beberapa kali mencicipi makanan gitu kan. Habis itu kan enggak. Iya, tapi begitu ada problem dia tidak mencicipi masalah. Kenapa? Ya itu kan dia nggak datang lagi. Iya. Enggak, kalau menurut saya itu begini Mas. Sebetulnya lebih menarik itu menelaahnya. Ini ada kaitan apa, ada hubungan apa antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo saat ini? Karena kenapa dia sampai bermonolog? Jangan-jangan itu monolognya tidak disampaikan ke rakyat, tapi justru ke presidennya. Karena dia SULIT gitu kan, sulit bertemu dengan Pak Prabowo kan. Misalnya walaupun kita sempat lihat ada Pak Tito disuruh minggir gitu ya, dicari gantiin Gibran gitu sampingnya. Tapi kan beberapa kali kita seolah Gibran diperlukan sehingga dicari-cari dan dikasih tempat gitu. Iya, tapi kan di beberapa hal yang occasionnya justru publik, ini Gibran kan tidak terlalu terlihat. Misalnya saat saresehan ekonomi, dia tak ada. Ya. Iya. Menarik nih pandangan Henry Satrio ya. Jangan-jangan gitu.
Monolog yang dilakukan Gibran di video YouTube-nya itu bukan untuk rakyat, tapi untuk Pak Prabowo, karena dia kesulitan untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Wow. Dan yang dimaksud oleh Henry Satrio barusan bahwa Gibran pernah dipersilakan untuk lebih maju ke depan, tidak di belakang Tito Karnavian. Nah, ini videonya. Coba kita lihat. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ini sekilas saja adegan ketika Gibran ini berada di belakang Pak Prabowo, nggak pede mungkin ya, akhirnya dipersilakan untuk mendampingi, ya akhirnya maju ke depan. Ya mungkin tadi ini yang disebut dengan kesulitan. Gibran kesulitan untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo sendiri ya. Jadi ya apalagi ternyata direspon oleh rakyat pun seperti olok-olok saja.